Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan atau memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada renungan harian hari ini 14 Agustus 2024 diambil dari Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Di hata badak didok, ukap mapamanganmu mangut dihon halak nangungu, humokop uhum bisa luhut anak na tading dilapin. Ido yang gosahatna, demikianlah firman Tuhan. Sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulut adalah satu dari sekian banyak bagian tubuh yang terkecil di antara semua yang ada dalam bagian tubuh ini. Tetapi dari mulut juga bisa menentukan kehidupan seseorang. Dia bisa tentukan masa depannya bagaimana, atau dia bisa juga menentukan tentang kehancurannya berdasarkan dari apa yang dikeluarkannya, lisannya dari mulut itu. Demikianlah ketika mulut itu digunakan untuk menjadi pemberita hal baik, pemberita kebenaran dalam kehidupan. Teks hari ini, renungan hari ini mengingatkan ketika Lemuel, seorang raja Masa, diingatkan oleh ibunya untuk benar-benar memimpin dengan adil dan dengan benar. Ada 3 hal, kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat 9, kita akan temukan 3 hal yang merupakan nasihat seorang ibu kepada anaknya untuk memimpin dengan tepat, benar, baik sebagai seorang raja dan juga dalam perjalanan kehidupannya. Yang pertama dikatakan adalah ketika mereka harus mampu menjaga diri mereka dari masalah seksual. Dari mana ketika jangan sampai mereka menggadis kekuasaan itu hanya karena nafsu sesaat, nafsu seksual yang kemudian akan menghancurkan kerajaan itu, menghancurkan kualitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin. Yang kedua yang dikatakan adalah bagaimana orang tua itu mendidik anaknya untuk bisa survive menghadapi masalah itu. Ketika mereka mampu untuk menghadapi masalahnya sendiri, tidak melulu kemudian melapor ke sini, ke sana, merasa hopeless, nggak punya pengharapan, tapi orang tua harus kemudian mengajarkan kepada anak-anaknya dan anak-anak harus mampu survive. Dan yang ketiga yang paling penting adalah ketika orang tua itu mengajarkan kepada sang anak tentang kepedulian sosial. Anak itu yang akan kemudian dilepas untuk bisa berkarya sendiri, entah itu baik sebagai seorang pemimpin, apapun yang dalam kehidupan mereka, mereka harus punya kepekaan sosial. Ketika mereka melihat orang yang bisu, yang gak bisa mengatakan tentang hal benar, ketika mereka harus tertindas, ketika orang anak-anak yang kemudian tidak memiliki orang tua, tidak memiliki pengharapan apapun, orang-orang yang kemudian mempunyai kelebihan itu harus mampu memberitakan hal baik dan benar, mengatakan yang baik dan benar. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari menggunakan mulut kita sebagai alat Tuhan untuk mengatakan yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Memang dikatakan lidah tidak bertulang, tetapi mulut kita harus terus disinari oleh firman Tuhan. Hidup yang didoko dalak batak, jumulo dunia di bibir asa hidok kata. Biar dipikirkan dulu baru apa yang mau dibilang. Kadang kita ini ngomong dulu baru dipikirkan, oh iya salah ya, oh iya ya, gitu. Dia nggak mikir dulu apakah kalau saya ngomong ini nanti tepat, apakah saya ngomong ini benar apa enggak. Maka kita diajak berpikir dengan firman Tuhan. Mulut kita dipakai untuk mengatakan yang baik dan mengatakan yang benar dalam kehidupan kita. Tidak perlu ada keluar kata cemooh dari sini. Tidak perlu keluar kata-kata yang kasar, yang menghina, nggak perlu. Perkataanmu ikon siniraan nihatan debata, dan teruslah dia menjadi berkat bagi siapapun. Mulut kita harus menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan kita. Katakan yang benar, katakan yang baik, meskipun itu menyakitkan. Meskipun kita harus memang berkorban untuk hal itu. Karena ketika kita mengatakan yang baik, mengatakan yang benar untuk sesuatu
yang salah ataupun tidak benar. Kita tidak ada niat sedikit pun untuk tidak menyukai atau mengganggu rencana tidak. Tapi agar dosa tidak semakin berlanjut. Selamat berkata yang benar Ramanginang, selamat berkata yang baik dalam kehidupan. Biarlah sukacita di setiap harinya, di setiap tindakan dan perilaku kita benar-benar tercermin dari apa yang keluar dari mulut kita. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, yang mendengar perkataan kita, semakin terberkati dan semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik, terpuji namamu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Firman-Mu pada hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana kami mampu memakai mulut kami sebagai bagian dari mengatakan yang baik dan benar. Kuatkan kami Tuhan untuk berkata yang baik dan benar dalam melakukan berbagai lisan kami. Dikala di era post-truth ini yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan hoax, penuh dengan hal-hal yang tidak benar. Ajar dan kuatkan kami untuk mengatakan yang baik dan benar. Terlebih dahulu kami memikirkan hal itu bersama-sama dengan firman-Mu yang melekat dalam diri kami. Ajar kami menjadi alat berkat-Mu melalui perkataan kami, mampu menyemangati orang melalui berbagai perkataan yang keluar dari mulut kami, agar kiranya tampaklah kemuliaan nama-Mu melalui setiap tingkah laku kami. Berkati para jemaat-Mu, berkati para parhalalu-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai para jemaat-Mu dan para parhalalu-Mu Tuhan. Dalam doa, cita-cita, pengharapan yang mereka sampaikan, Engkau yang senantiasa memberkati itu. Para jemaat mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua yang lansia, Engkau kuatkan Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan pengharapan yang hidup kepada mereka. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah nama-Mu semakin termulia, dan kami benar-benar mampu menjaga lisan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Terpuji nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita. Salam cinta.